tipis. Dan seperti live semalam sama Cik Rita dan Cik Cuai, IHSG itu benar ya, dia reject dari 7150. Jadi low dari IHSG itu hari ini 7152,88, selisih 2 poin lah. Dan nextnya adalah maybe ada probability kalau IHSG bakal rebound. Nah, reboundnya ke berapa? Sebentar saya coba lihat. Ya mungkin maksimalnya di 7300 lah rebound dari IHSG. Nah, tapi setelah rebound ini, in my view dia akan melanjutkan koreksi sampai 7100 atau 7050 karena per kemarin lusa hari Senin, sorry ini bukan hari Senin ya, hari Jumat kali ya, itu sebuah sign kalau tren IHSG, tren uptrend dalam waktu short termnya itu udah patah, alias ini ada pattern yang namanya rising wedge, dimana kalau rising wedge itu jatuh, kenaikan maksimal penurunan targetnya itu sepanjang wedge-nya yang ya kurang lebih di 7100 lah. Arah koreksinya IHSG 7100, maksimal 7050. Nah, di situ baru agak sedikit bahaya. Cuman lucunya ini kan kalau kita lihat IHSG itu agak nggak begitu relevan ya. Karena kenapa? Karena saat ini kalau kita lihat IHSG itu disetir oleh majority saham yang market cap-nya gede tapi free float-nya rendah. Jadi partisipasi masyarakat nggak begitu gede, tapi itu mempengaruhi pergerakan IHSG. Whatever is it ya. Kita nggak perlu terlalu don't care about arah IHSG lah. Karena indeks juga nggak bisa dibeli dan nggak bisa dijual. Tapi kita coba lihat salah satu penggerak yang realnya, flow real dari IHSG itu kan ada di big banks. Nah, BRI sendiri sedikit waspada, hari ini tuh mulai ada distribusi. Nah, distribusinya oleh KZ tuh 100-an bio. Bayarnya cuman sedikit hitungannya ini ya. Jadi di viewku nih BRI kalau untuk lanjut all time high mungkin bisa-bisa aja, tergantung flow dari foreign seperti apa. Saya nggak bisa nerka tuh flow foreign seberapa banyak. Seberapa banyak dana foreign yang mau masuk ke Indonesia, karena kan Fed ini kan pivot ya. Jadi for your information, di Desember Fed yang ada salah satu lembaga rating, ada satu analis yang lumayan diperhitungkan di foreign, di luar, namanya di option kalau saya nggak salah. Jadi di option sendiri tuh yang awalnya memproyeksi bahwa potensi pemangkasan suku bunga itu terjadi sebesar 22%, jadi 89%-an. Jadi semenjak itu tuh Desember inflow foreign tuh kenceng, masuk terus. Alasannya kenapa? Jadi selama ini musuh dari emerging market, musuh dari negara-negara most likely Asia yang masih di emerging market, kecuali Jepang ya. Jepang itu udah DM, kita itu masih emerging market, masih negara berkembang. Musuh dari negara-negara Asia. Jadi semua perdana menteri, semua menteri keuangan, semua kepala bank sentral di seluruh Asia, terutama emerging market termasuk Indonesia, itu kan takutnya sama satu hal. Takutnya itu sama apa? Sama The Fed. Jadi kalau The Fed masih terus menaikkan suku bunga, mereka tuh condong takut. Nah, kenapa takut? Karena kenaikan suku bunga dari The Fed itu akan memancing orang tuh pengen nabung di Amerika gitu. Gue beli bonds Amerika. Kita-kitanya ya. Nah, kemudian nabung aja di Amerika, bunganya gede. Kemudian lihat produk keuangan yang ada di Amerika. Nah, jadi mau nggak mau, untuk mencegah uang pengusaha-pengusaha, uang rakyatnya semua pindah ke Amerika, bank-bank sentral di Asia emerging market itu wajib menaikkan suku bunga juga. Nah, menaikkan suku bunga itu punya efek negatif. Efek negatif apa? Ekonomi bakal terhambat. Kemudian ada potensi company-company yang udah susah bayar hutang, ya hutangnya bakal makin naik, lalu mereka bakal malas mau minjam duit. Jadi ada potensi ekonomi mandek, yang syukurnya itu nggak terjadi di Indonesia. Jadi begitu The Fed memangkas suku bunga, nah itu penting tuh. Banyak nih, aku dapat banyak DM yang agak menggelitik aku gitu. Banyak yang bilang kayak begini, nggak usah pusing lah, ngapain jadi orang ribet banget. Lu beli aja blue chip tiap tahun, tiap bulan ada duit lu beli, ujung-ujung juga cuan kok gitu. Berdasarkan tabel historical selama 10 tahun, dia bilang 20 tahun, 30 tahun itu juga hijau kok. Nah, kalian lupa ada momen-momen di mana big banks juga bisa koreksi.
ada momen-momen dimana ya kita contoh 2020 rebound bentar, big banks juga rebound, kemudian semua pindah ke tech, kemana tuh big banksnya? Itu most likely ada yang sampai minus 20%, minus 30%. Nah kalian masih berani hold kalau minus 30% dan all in lagi di atas. Jadi mempelajari ekonomi, nah itu bukan cuma punya relevansi dengan kita punya portofolio. Jadi belajar ekonomi ya juga jadi tambahan knowledge buat kita. Kemudian kita jadi tahu kita mau alokasikan dana kita kemana. But so far sih, I saw that di IHSG sendiri kalau kalian punya dana-dana nganggur nih, nah kalian coba tuh. Jadi begitu nanti suku bunga mulai dipangkas, BI juga ikut pangkas suku bunga. Jadi kan ekonomi kita bakal lebih easing nih. Kalau lebih easing artinya pemerintah bakal lebih enteng gerakannya, yang alias apa ya, rupiah bakal menguat, kemudian bonds kita fixed rate, kemudian SBN, SBR, ORI itu harganya tuh bakal mulai naik tuh gitu. Nah jadi ya to prove that this theory is right, saya bakal mulai melakukan investasi di fixed rate. Mungkin besok atau lusa saya udah siapin accountnya segala macam, terus saya bakal post jadiin konten tuh. Tapi ya ini just to prove that this theory is right. Saya tetap punya porsi di saham karena menurut saya di saham tuh jauh lebih gede returnnya asal kita entry-nya tepat. Nah BRI sendiri di posisi sekarang saya mau entry enggak. Jadi saya hanya akan entry BRI kalau dia breakdown channelnya. Jadi kalau dia breakdown channel ini tuh justru menarik buat saya. Kalau sekarang bagi saya terlalu riskan untuk entry ya, berhubung IHSG dari all time high koreksi tapi big banks-nya belum koreksi nih. Jadi either ini ikut koreksi atau bertahan lalu kencang. Nah saya nggak tahu nih yang mana posisi sekarang. Kalau saya lihat dari foreign yang akum ya posisinya potensinya masih naik tuh, masih naik menuju all time high. Tapi kalau saya disuruh beli saya nggak mau. Jadi saat ini saya wait and see di big banks. Akan jauh lebih baik kalau nunggu dia breakdown. Kalau di plan saya ya 5.600 breakdown udah mulai cicil tuh sampai 5.300 sampai 5.100. Kemudian kalian bersabar dia balik all time high. Kalau dia bersabar dia balik all time high, spread kalian 600-700 poin alias belasan persen, let's say kalian bisa dapat dalam 2-3 bulan. Ya this is good lah gitu. Nah kemudian BNI. Nah BNI di antara semua pergerakan big banks itu BNI, BMRI itu salah satu yang paling bagus. Nah BNI sendiri saat ini kan dia penan nih. Nah penan ini bisa breakdown nggak? Jawabannya bisa banget. Nah kalau breakdown 5.400 tuh lumayan. Targetnya ke 6.000. Kalau kalian bisa dapat di 54 ya, reminder, bukan berarti chart pattern itu bakal selalu berhasil. Bisa aja dia breakdown gagal kalau seandainya saat itu tuh lagi market jelek banget. Nah next buy itu di 51 sampai 5.000. 54 ke 5.000 itu artinya ada potensi koreksi 8%-an. Reminder ya. Minus 8%. Tapi kalau kalian punya 10 juta nih, beli di 5.400 10 juta atau 20 juta, di 5.000 atau 5.001 sampai 5.000 kalian entry lagi sisa 8 jutanya, maka average kalian tuh nggak mungkin minus 8% ya, mungkin minus, kalau dengan pola seperti itu paling minus 2%. Nah dengan money management, harga udah drop dari 56 sampai 5.000 alias koreksi belasan persen. Masa sih big banks koreksi belasan persen gak ada rebound-reboundnya gitu loh. Nah kalau dari sini bisa sampai ke 6.000 ya, 5.000 ke 6.000, 1.000. Nah itu kalian bisa dapat 20% atau 18%. Uang 10 juta itu jadi 12 juta atau 5 atau jadi 11 juta 500 ya, lumayan lah. Untuk kalian yang ya masih ragu sama saham, masih ragu sama stocks gitu. Kenapa mau 10 juta nggak beli Bitcoin aja kok? Bitcoin kan lagi kencang. Ya that's right. Saya setuju kalau memang Bitcoin tuh salah satu yang paling sensitif dengan interest rate. But ingat sekali lagi, dalam berinvestasi kita tuh bukan ngejar yang yieldnya paling kenceng, tapi kita coba ngejar gimana cara kita mengembangkan uang kita dengan risiko yang terukur. Nah itu selalu jadi prinsip saya. Sebulis-bulisnya saya sama satu instrumen, sebulis-bulisnya saya sama satu saham, hampir nggak mungkin saya all in sih gitu. Karena reminder, di buku Psychology of Money ini, kalau kalian baca, ini bagus banget buku ini. Jadi buku ini mengajarkan tentang bagaimana psikologi manusia pada umumnya tentang uang, bahwa dia pernah memaparkan banyak kasus bahwa banyak orang tuh yang dia selalu all in di satu tempat, sekali benar, 2 kali benar, 3 kali benar, 4 kali benar, 5 kali benar, sekali aja kepleset uangnya habis.
Nah banyak tuh case yang kayak begitu, dan dari di buku Psychology of Money juga mengatakan bahwa pertumbuhan uang itu selalu memerlukan waktu, yang sehat juga memerlukan compounding, dan itu takes time, yang itu artinya kita juga harus memikirkan risiko gitu. Karena semakin agresif kita, semakin kita menempatkan posisi itu dengan penuh risiko gitu. Jadi saya nggak bilang Bitcoin jelek, sama sekali nggak. I'm agree. Saya juga bakal mulai melakukan invest di Bitcoin, tapi tidak dalam porsi yang besar karena ya spesialis saya di sini bukan di sana gitu. Itu BNI. Nah, lalu tadi tuh banyak banget yang nanya brand, dah langsung lah di brand. Jadi brand justru ini bener ya, ini live kemarin kan masih ingat nih. Jadi di bawah 5.000 rebound sebentar. Turun di bawah 5.000 sebentar. Nah, cuman sampai 49.100 poin doang lalu rebound. Sayangnya Broxom hari ini ya so-so foreignnya TP nih, tapi foreignnya jadi dapat duit nih gitu. Ini agak aneh sih kalau foreign TP. Cuman ini bayar ini rata-rata 52 56 tuh. Jadi besok di viewku bakal agak volatil, mungkin 6.000 bakal kena, bakal test dulu 6.000 lalu volatil naik turun. Nah, itu mau lihat daily-nya gimana, tapi so far di bawah 5.000 masih boleh entry lagi untuk brand. Kalau kita lihat Broxom posisi seperti ini, dibilang bagus-bagus banget juga enggak, dibilang jelek-jelek banget juga enggak. Jadi kalau besok baru beli, aku enggak rekom. Tapi kalau seandainya besok merah tuh mendekati 5.000 atau 51, mungkin 5.000 enggak kena, tapi kita coba lihat besok lah. 51 under itu menarik lagi tuh untuk entry. Itu untuk brand. Masih bisa enggak sampai ke atas. Jadi gini, ada aturan dari MSCI yang mengatakan bahwa kalau dalam 1 tahun satu saham disuspend lebih dari 50 hari atau minimal 50 hari, maka dia nggak bisa masuk MSCI. Nah, jadi ini jadi momok nih untuk taipan-taipan, untuk konglo-konglo yang punya exit strateginya di MSCI. Kenapa? Karena kalau dia naikin kenceng sekenceng di MSCI itu kan mereka kalau ngelempar saham tuh enak banget tuh. Karena diangkat tinggi-tinggi aja foreign mau masuk. Kalian tahu lah, ada satu saham yang memang saat ini tuh lagi all time high, kenceng-kenceng pun foreign masih masuk, tapi aku nggak enak kalau bahas di sini. Nah, jadi ya kayak Aman contoh. Ini contoh sukses diri lempar ke MSCI. Tuh. Lihat ini semua foreign nih yang makan nih berapa triliun nih. Nah, di ujung dia dapat flow 2 triliunan. Nah, lalu cuan juga. Cuan belum ya. TPI ya juga belum. ADMR lah, coba kalian lihat dulu, itu yang dulu banget. Nah sekarang nih kayak aku nggak tahu nih aturan baru atau enggak, tapi ini jelas jadi momok kalau seandainya memang disuspend lebih dari minimal 50 hari itu udah nggak bisa masuk MSCI. Nah yang artinya apa? Yang artinya sekarang musuh daripada taipan-taipan yang punya saham yang exit strateginya di MSCI itu punya musuh tuh. Musuhnya apa? Musuhnya ya dari lokal sendiri, dari bursa sendiri. Dia mesti naikin dengan tidak terlalu koboi lah, atau naiknya mesti pelan-pelan. Naiknya jangan sampai menyinggung bursa gitu. Naiknya jangan sampai ngebuat bursa ngerasa harus disuspend. Jadi menurutku ya turun dari brand itu ya ada bagusnya juga. Kalau dia naik kenceng sampai di sini lalu tiba-tiba disuspend lebih dari 50 hari lalu nggak bisa masuk MSCI, itu lebih berabe lagi. Ya mending seperti ini. Ya turun naik diobok-obok terus gitu. Tapi kalau target untuk masuk MSCI, kalau kita tarik Broxom dari awal dari awal kita lihat saya dari awal Oktober lah sampai sekarang. Ini gimana cara keluarnya? 300 ada 500 600-an M gitu loh. Angkanya lumayan tinggi lagi. Ya paling rendah 3.300-an ya, 4.400 ya inilah acuan kalian gitu. Ya 5.000, 4.000, 3 ini sih nggak usah dilihat lah 3.000-an. Nah gimana cara keluarnya? Retail nggak akan nutup. Kalian tahu sendiri retail berapa di brand. Most likely maybe sekarang 3%. Kalau realnya itu nggak sampai lah 3%. Gitu. Nah jadi kalau dibilang, wah ini brand hancur, gila, ini pembunuhan massal, ini namanya menangkap uang retail, ini namanya bla bla bla. Bro, memangnya brand lu berapa gitu loh. Memangnya uang lu 100 juta, lu 1 miliar di brand? Enggak kan. Di saham-saham kayak begini lu punya 100 juta, lu masuklah 10 juta. Kalau lu masuk 10 juta atau 20 juta, dia naik beggar ya syukur. Artinya lu dapat yield 20%. Kalau seandainya lu masuk 20% lalu dia ARB minus 25%, artinya apa? Ya lu porto lu cuman minus berapa sih?
4% dari 20%. Ya 4% doang kan. This is all about hedging gitu loh. Namanya saham, bukan saham, namanya instrumen investasi. Mau naik dan turun tuh biasa. Cuman yang perlu kalian tahu adalah akan jauh lebih baik kalau seandainya kalian kehilangan cuan. Jadi gini, kenapa nggak all in kalau udah tahu pasti naik? Kenapa nggak all in kalau memang udah tahu ini kencang? Kalau menurut saya akan jauh lebih baik kalau kita kehilangan potensi cuan daripada kita kehilangan modal. Jadi kalau untuk yang begini-begini justru saya entry-nya nggak begitu gede. Yang gede justru yang kayak big banks, yang memang high conviction di saham-saham yang jauh lebih slow gitu. Banyak yang kayak gitu. Di apapun, di instrumen apapun, bukan cuma itu, Bitcoin. Contoh WIM deh. Jadi kan aku tuh agak miris ngelihat kalian yang ini kan WIM kan udah naik kenceng banget tuh. Belum. Begitu koreksi, kalian hujat tuh siapa tuh yang jual tuh. Siapa sih? Adalah yang kalian hujat-hujat itu. Nah ini dari sini kan udah head and shoulders tuh. Nah gue mau nanya deh, memangnya WIM lu all in? Lu punya uang berapa aset lu? 100 juta, 1 miliar. 1 miliar lu masuk WIM. Nah itu yang salah siapa kalau begitu? Kalau memang kalian mau all in dan itu jatuh, ya kalian udah mesti siap sama resikonya. Kalau saya sendiri all in pernah, ya lumayan sering juga. Tapi kalau dia minus udah 1% all in udah pasti saya buang. Nggak di under 1% pun udah pasti saya buang. Nah itu yang kalian mesti prepare tuh. Nanti aku ada buat satu ulasan, satu tulisan tentang mindset. Kenapa nih banyak orang-orang berhasil di market, di investasi. Kenapa banyak orang berhasil, yang berhasil tuh itu aja. Sedikit orang, tapi yang lain tuh kebanyakan gagal. Karena sometimes ya kalau ditanya, contoh kita lihat Andri Hakim deh, sukses dia di Arto, di BBHI, di Pani. Nah kalau kita ngobrol sama Andri Hakim nih, saya sendiri lumayan pernah ketemu Andri Hakim beberapa kali, ngobrol di WhatsApp juga biasa. Dia sendiri udah punya manajemen resikonya sendiri. Jadi even pun saham yang dia miliki gagal, dia tahu kapan harus exit. Lalu kemudian kayak dia juga ada pecah dananya instrumen di tempat yang lain tapi mungkin lebih kecil. Nah kalau saya kebalikan, kalau saya udah seyakinnya paling maksimal setengah duit saya di situ, setengahnya baru saya di tempat lain. Nah itu kan kembali ke diri masing-masing. Kalau seandainya nih, kemudian aku pernah lihat tuh kayak Pani waktu itu sempat koreksi sampai gimana tuh, nah dianya disalah-salahin. Yang salah siapa tuh gitu loh. Yang salah tuh kadang aku gemes gitu. Kapan sih kalian mau berubah gitu? Kapan sih kalian berstop nyalain orang lain tapi fokus sama hasil diri kalian sendiri? Aku nggak kasihan sama orang yang kalian hujat, aku kasihan sama kaliannya. Karena kalau kalian begitu terus, contoh Pani turun kalian hujat yang paling sering ngomongin Pani, WIM turun kalian hujat yang paling sering ngomongin WIM. Nanti ada apa lagi nih yang jatuh nih, brand turun nanti kalian hujat Bapak gitu loh. 5 tahun lagi pun nanti kalian bakal seperti itu. Investasi all in-nya kenapa? Ya karena katanya bisa naik kenceng. Ya karena ini kemungkinan bisa buat uang saya berlipat-lipat. Nah gitu. Tapi nggak mikir tuh, saya punya uang segini, kalau saya entry di sini semuanya, oke, uang saya mungkin bisa 2-3 kali lipat. Tapi kalau turun setengahnya atau 90% bisa hilang. Nah itu yang perlu kalian perhatiin, sehingga kalian bisa pecah-pecah tuh instrumen kalian. Kalian bisa jauh lebih kritis tuh, nyari apa yang kira-kira bagus untuk porto kalian, apa yang bagus untuk keuangan kalian, apa yang bagus untuk investasi kalian. Itu yang mesti kalian lakukan, dan itu yang udah saya lakukan selama 10 tahun. Saya nggak pernah dapat saham yang 200%, 300%, itu to be honest, nggak pernah. Tapi saya nggak pernah kehilangan uang saya lebih dari 20%. Nah, dengan mindset yang seperti ini, dan setelah saya baca buku Psychology of Money, I think this is the right strategy for me. Belum tentu untuk kalian. Oke? Thank you. Nah kan, mulai ada tuh kan yang bilang tukang pom-pom itu nggak pom-pom. Itu menurutku nggak pom-pom, biasa aja. Kalian aja yang gimana gitu. Lalu ini ada yang bilang nih, brand lanjut ARB. That's right, nggak ada masalah. Lalu kayak Pilpres tuh, semua ada paslon yang hujat begini diserang, ada paslon yang ngomong agak aneh diserang. Coba deh next time kalian tuh berhenti fokus sama orang. Aku juga paling kesel ngelihat kayak pembahasan di grup saham ya, kebanyakan bahas orangnya. Ya kan, banyak kan kalian ya begitu kan. Ada grup saham ngebahas ini, wah itu ownernya begini, wah ownernya sombong ya, wah ownernya begini ya, wah ownernya salah tuh, ownernya cut loss tuh. Bro, lu akun gosip ya, atau trader? Lu penggosip atau investor?
investor tuh harusnya ngomongin saham lah, ngomongin owner, ngomongin strategi, bukan ngomongin tentang orang-orang yang berperilaku di sana gitu. Coba, come on, be wise bro. Nah kemudian kita bahas tadi Big Bang sudah ya sebagian ya. Lalu Breeze ini cukup menarik. Jadi Breeze kalau aku lihat tuh dari ini udah agak lama nih aku buat tuh, dia tuh ada inverted head and shoulders. Jadi biasa nih ya, ini aku agak jujur nih ya sama kalian ya. Yang nge-DM aku kan banyak juga nih tiap hari, aku minta maaf banget. Sometimes aku bisa baca, sometimes enggak. Jadi ada yang nge-DM, kok si ini ngomongin lu tuh. Gua langsung damprat dia. Memangnya kenapa kalau dia ngomongin saya? Kamu mau ngadu domba? Karena saya nggak peduli gitu loh. Ada juga yang DM nih, kok si ini bertengkar sama ini, kok nggak ada urusan. Saya nggak mau kayak yuk kalau ada saham yang bagus mau dibahas ayo gitu. Tapi kalau ngebahas orang buat apa sih, nggak capek gitu. Market aja udah bikin capek cuy. Kalau memang kalian nggak bisa cari cuan di market dan capek, cobalah cari kegiatan yang lebih sehat dibanding dengan ngebahas-bahas orang gitu. Nah jadi Breeze ya, saya lihat ini good, ada peningkatan volume, cuman sayangnya kalau disuruh entry di sekarang saya nggak mau nih. Di 1900 ideal karena itu support terdekatnya, tapi saya lebih prefer kalau untuk dia koreksi aja. Nah selama kita lihat dari dia harga atas ya, 1900 ke atas, 5 Januari ke atas, gimana sih pergerakannya? Foreignnya masuk, ini ada lokal juga masuk nih. Ini fund lokal harusnya CC, Mandiri, Sekuritas, ZPAK, ini foreign semua. Sellernya kebanyakan dari lokal nih. YP nggak mungkin retail, tapi pasti ada yang gede pakai retail. Jadi ya mungkin ada fund lokal yang keluar tapi diserap sama foreign. Jadi kalau Breeze ya di viewku 1009 nih ketahan lah. Kalau harap ke 1008 susah. Tapi in case kalau market jelek atau tiba-tiba ada berita busuk atau market tiba-tiba global tiba-tiba ada aneh-aneh, nah kalian tahu tuh yang ini tuh barang baik nih. Apalagi kalau kalian dapat ya 1850, 1830 sampai 1770 ya itu oke lah. Kemarin kalian dengar cucu ngomongin itu BCA-nya syariah gitu. Ya, perbankan itu punya masalah, dia nggak akan pernah bisa masuk indeks syariah. Karena ya begitulah. Jadi kalau Breeze ya nggak tahu sih masuk apa enggak sih. Masuk dong harusnya ya. Nah lalu BTN ini kenapa aku suka tahun ini, kenapa salah satu jadi jagoanku adalah kalian lihat ini foreign di ujung mulai aktif. Lalu di saat harga breakdown harusnya kan biasanya ditampar tuh. Ini enggak, volumenya malahan naik. Alasannya kenapa? BTN itu salah satu proksi dari perumahan rakyat kan. Jadi di saat KPR yang mestinya meningkat nih di tahun ini karena suku bunga yang potensi dipangkas, BTN harusnya salah satu yang mendapat, nanti bakal dapat loan growth yang paling oke gitu menurutku. Nah jadi BTN itu salah satu small banks andalan saya. Kalau kalian perhatiin dari 4 Januari sampai sekarang, nah itu kalian lihat sendiri nih, ini AK, CLSA, CIMB, Kim Eng, Trimegah, JP Morgan. Sellernya kebanyakan lokal dan ini akumnya udah hampir 30, 19, hampir 100 M lah, 70, 80-an M lah. Levelnya berapa? 13. Kita lihat saya rata-rata ini 1300. Jadi kalau seandainya BTN koreksi ini 13 sampai 1260 MA 200 tuh udah bonus banget sih. Itu udah bonus banget. Nah kalau kita lihat base dari BTN, bukan nggak mungkin nih kalau seandainya nih cycle dari Bank Mini udah jalan, bank tech itu juga jalan, bukan nggak mungkin aku melihat bahwa BTN itu udah mencapai bottoming tuh. Dengan catatan dia break di 1004, targetnya ke 1650. Boleh nggak nunggu break aja? Boleh, tapi itu bukan style saya. Biasanya saya ngelihat di bawah dulu baru entry gitu. Nah kalau kita lihat dari pola BTN ini juga ya, ini tuh ada channeling downtrend yang udah breakdown. Biasanya kalau channeling downtrend gini udah breakdown, udah break, biasanya tuh nggak lama bisa jadi uptrend tuh selama dia ngebase gitu. Karena BTN ini lucu ya, harga COVID 750, nah sekarang 1200.
Nah, harga ini termasuk harga Covid lah. Bottom 2021 tuh 1.200. Nah, masa sih saat Big Bangs udah kenceng kayak begitu dia masih gitu-gitu aja. Jadi kayak mesti nih base ini udah nggak nge-create nih belum harusnya. Nah, batas resikonya berapa? 1.200 lah untuk BTN. BTN katanya akan merger dengan Mualamat. Ya, kita coba lihat lah ya bener apa enggak. Tapi yang pasti yang udah jelas tuh kayak BNGA, lalu ada satu lagi apa? Aja aku cari deh, itu salah satu top banks di tahun lalu tuh karena dia akuisisin salah satu bank yang murah. Tadi apa ya? Ada yang bagus tadi. Tadi ada yang nanya bagus. Kayak TPIA enggak lah, forward sih. CTRA. Nah, Ciputra kita lihat 10 Januari. Nah, hari ini aja Akum ya, harga udah kenceng banget nih AKYPOD. Ini nih top line saya nih Ciputra kayaknya di grup ada deh, coba lihat ya. Nih, saya bilang nih, Ciputra ini akan selalu saya post dengan pede dan sombongnya nih. Sebagai reminder bahwa properti akan menuju bullish tahun ini. Tentunya dengan batasan maksimal yang terkontrol dan ini nih cat Ciputra yang saya gambar nih. Wah, targetnya itu break all time high-nya 1.200 lalu menuju 1.360. Nah, puji Tuhan dia udah begini nih. Jadi per detik ini, per hari ini sudah dari 3 Januari kita lihat. Nah, Akum foreign tuh udah, ini YP-nya nggak mungkin lokal, nggak mungkin retail juga. Udah 30-an M meskipun musuhnya sama, tapi ya kalau mau beli Ciputra kalau bisa sih 1.220 lah, jangan terlalu tinggi lah. Jadi kalau seandainya properti mulai koreksi, nah kita sambil pantau bareng nih buat kalian yang nonton live ini. Kalau memang mau beli Ciputra lalu Ciputra koreksi lalu ragu, nah boleh DM saya, kita bahas bareng-bareng. Nah, siapa tahu saya juga dapat insight kan. Kita lihat koreksinya low volume gak, lalu foreign-nya, TP-nya barangnya udah habis belum kira-kira. Nah, itu kan bisa gambaran kasar bisa dihitung, tapi presisi banget sih enggak. Tapi target Ciputra ya 1.400 lah. Oh sorry, ini enggak all time high ya. All time high-nya tuh 1.350. Oh sorry, enggak. All time high-nya Ciputra tuh 1.700-an tuh. Ini tahun 2016. Nah, jadi ya ruang upside-nya tuh masih ada tuh. Mesti nih. Nah, lalu Sumarekon. Nah, Sumarekon sama nih dengan Ciputra. Cuman menurutku ya lebih peluang Sumarekon ya. Jadi proxy fund kalau properti ya SMRA, CTRA, BSD nggak akan ada yang lain. Jadi kalian perhatiin juga ini foreign tuh aktif tuh. Bahas semenjak awal Oktober ya, 20 Oktober. Foreign-nya tuh udah di 30-60 BQ. Cuman sayang lokalnya keluar terus tuh, lokalnya nggak pede. Kalau dilihat ya, ini lokal keluar ya quite good lah, 580. Ini ada AZ bisa keluar 580, 60-an M, itu hebat loh, 60-an M bisa keluar di Sumarekon. Loh, kenapa dia nggak jual di 615 kok? Kalau dia jual di 600 ke atas kan dia lebih cuan, 60 miliar mbok. Lu jual 60 miliar, coba besok coba lu jual, lu punya 60 miliar Sumarekon, lu jual ARB kali itu. Jadi cara fund big player beli dan jual tuh nggak seperti kita. Mereka beli nyicil, jual juga nyicil. Time frame-nya juga jauh lebih panjang. Jadi ini bukan kayak gini lah, lebih ciamik lah. Nah, ini trendline nih, ketahan nih MA 200 lagi. Jadi di viewku ya akan jauh lebih baik kalau kalian sabar tuh ke bawah. Plum. Karena agak susah nih untuk Sumarekon ngelewat 640-an. Kenapa? Karena dia ketemu 3 resisten. Resisten pertama di MA 200. Resisten kedua di trendline. Resisten ketiga di neckline cup and handle atau double bottom. Jadi ada peluang kalau dia ketahan, ada peluang dia koreksi. Nah, setelah dia koreksi, kalian cari jangan jauh-jauh average kalian dari average foreign selama dari Oktober. Nah, kita lihat saya kasar dah.
itu di bawah 600. Jadi 580 ke bawah. Nah, 580 di sini kan pas nih. 580 sampai 550 itu nothing tulus lah untuk beli. Gitu. Oke. Nah, targetnya ke 7,5. Kalau dia bisa lewat 7,5, nah itu lebih kenceng lagi. Karena itu artinya dia udah berhasil ngelewatin box ini. Kalau ngelewatin 7,5, ya artinya Summarecon bakal main di level kurang lebih mendekati 1.000 lagi. Bukan nggak mungkin, tahun-tahun lalu mah 1000-an itu Summarecon. Properti ini kan kena hit dari suku bunga yang tinggi. Yang kedua adalah COVID. Jadi begitu COVID lebih banyak yang work from home, kemudian rumah-rumah banyak yang nggak laku, kantor-kantor banyak yang nggak laku. Jadi ini kayak proses balancing lah antara. Jadi kan pasti ada fund yang punya analisa bahwa properti bullish. Ada yang bilang properti bearish karena work from home segala macam. Nah, selama setahun 2 tahun ini tuh proses balancing antara seller dan buyer, dan ini udah mulai kelihatan bottom-bottomnya nih gitu. Aduh, panjang ya. Humi. Aku nggak ngerti saham-saham kayak gini, kalau bahas pun aku nggak paham. Nggak ngerti. Ini geraknya kayak detak jantung orang. Aku nggak paham, sorry. Nah, Excel. Excel kalau dibicarain ininya kan masalah mergernya ya. Jadi katalis utamanya tuh mergernya. Hari ini ada siapa nih foreign keluar lumayan hari ini. Ini aneh nih. Ini ada RX keluar 61-an bio. Ini kebelet keluar apa gimana, atau rebalancing atau apa, aku nggak tahu, tapi ya lumayan ada yang serap. Ya kalau dihitung ntar ya 15 7 6 15 tambah 7 26 30 345 6 45. Ya ini sih ada yang serap sih, kebanyakan lokal, sebagian foreign yang nyelap so-so. Kalau kita lihat Excel, akun foreign di sini tuh gagal, habis itu turun. Nah, tapi kalau kita lihat turun, foreign nggak exit amat. Jadi di menurutku friend pula Excel ini lumayan. Nah, kalau koreksi nih, nah kita bahas TA. Ini kalau koreksi Excel menurutku menarik karena ada pattern sampo kesukaan kita. Sampai 2000 tuh menarik tuh. Oke, nah di bawah 2000 menurutku better waspada. BBYB. Aduh, ini ulasan kemarin nih. BBYB ini bullish lah. Jelaskan base. Cuman saat ini untuk maksimal resikonya adalah 4, ya pakai MA 200 ini 426, 4300, 430 kurang lebih. Di bawah 430 out, karena ini sebenarnya sih udah ada penan nih sebenarnya break. Hitungannya good. Jadi sideways dulu. Kalau Arto naik, nah biasanya BBYB ikut naik. Hari ini Arto kan lumayan ya. Nah itu bener tuh Arto tuh, yang kemarin tuh Broksum Arto. Hari ini juga bagus nih, ZP beli sendiri 14M 3245. Bayangkan, ini jelek nih cara ini apa? Ini broker yang beli ini ndak hebat lah kalau menurutku, karena masa lu beli gede banget tapi dipucuk gitu, harusnya kan bisa dibawa sedikit harganya. Jadi besok di bawah 3200 tuh menarik, ya kan? Nah kita coba lihat yang di Akum hari ini. Aku udah rangkumkan ini yang hari ini di Akum, tapi Akum hari ini bukan berarti besok jalan. Cuman itu pertanda kalau ya ini perlu di adjust lagi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah salah satu yang aku perhatiin tuh ada MR. Ada MR nih, kok nggak bisa dibilang Akum sih ya hari ini ya. SQ keluar, tapi ada BKK lumayan, foreign nih entry. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah Cicu Ai bilang ada potensi masuk FTSE ya.
Ya itu make sense. Kenapa make sense? Karena foreignnya dari kemarin tuh gede. Tapi ada flow foreign bukan berarti dia bakal naik terus. Karena bisa aja ada seller yang kebelet keluar kan. Nah jadi ini udah nyentuh resist dan ya sedikit waspada lah. Pegeo juga aku lumayan suka. Jadi Pegeo nih, ini masih cacat kemarin, hapus dulu lah. Nah, kunci dari PGEO itu mesti lewat 1003. Kalau kalian mau aman atau aliran buy on breakout, belinya ketika dia udah berhasil lewat 1300. Tapi biasanya aku lebih suka entry begitu dia di bawah, karena begitu 1300 kita tinggal jual. Nah so far yang aku perhatiin adalah PGEO dari 1 Januari ya, itu ada AK, BB, CP masuk gede banget. Itu 1250, 1220, 1250, mereka nih masih nyangkut gitu kan ya. Nah musuhnya RF gede banget jualnya. Mungkin you know lah siapa RF kali ya. Kalau kalian tahu ya bolehlah sebut. 1250 tuh dia jualnya. Jadi di bawah 1250 sebenarnya good. Nah kalau kalian mau entry itu batasin sampai titik low-nya tuh 1150. Tapi kalau aku sih 1150. Nah targetnya ke 1003. Nah selama dia nggak bisa lewat 1003, jual dulu. Banyak tuh yang nanya kayak begini, kok aku udah ikutin lu nih, aku beli nih di sini, plem, cuan kok sampai 1003. Tapi kan aku melihat, aku pengen berharap dia breakout. Karena kalau dia breakout dia bisa ke 1500 nih, atau 1550. Tapi aku nggak jual nih, kemudian balik lagi jadi merah. Nah gini, kalau ada satu saham, kamu pegang floating profit 8%. Dia turun sisa 7%, mungkin kamu tenang. 6% kamu tenang. 5% biasanya saya TP. Kemudian turun sisa 4%. Setelah kita TP ya. Kalau kita hitung dari modal kita, turun sisa 4%, 3%, 2%, 1%. Nah di sini saya mulai buyback. Nah tapi saya buyback dengan modal udah kantongnya 5%. Itu. Nah kalau seandainya udah TP nih 5%, baru TP sedikit kemudian sahamnya terbang naik ke atas plum, itu gimana? Ya udah, lu harus berani nanggung resiko untuk beli lagi di atas. Selama kamu belinya dengan cuan kamu, ya itu hitungannya nggak akan kurang lebih beda jauh lah gitu. Ada saham lain maybe yang mau dibahas. ICBP tuh aku agak penasaran sih kenapa belakangan naik terus ya. Dan akumnya tuh bagus. Apakah ini sekedar pergerakan foreign yang defensif atau memang ini pergerakan fund defensif di ICBP, atau memang foreign ada exposure ke Indomie gitu. Aku nggak paham. Tapi ini bullish. 11.500 sih kena, tapi aku nggak ikutin. Nah kalau kita lihat, nah kita tarik dari inilah ya, 17 Oktober. Kita lihat kasar. Ini foreignnya keluar, tapi ada RX sama LG yang counternya di harga 10.700, sellernya 10.600 ya. Jadi yang counter ini jauh lebih berani daripada yang seller. Nah kenapa aku nggak paham juga sih. Tapi kalau dibilang TA-nya bagus nggak, bagus ini. Ada ngomong auto, yes auto tuh bagus. Lumayan. Belakangan foreign ngumpulin. Lalu kalau kita bicara kemarin kan, tahun lalu kan naiknya kenceng tuh. Nah kalau kita lihat Fibonacci biasanya tuh, jadi koreksinya auto itu di Fibonacci kurang lebih 61 nih golden ratio nih. Dan 11 Desember, 15 Desember. So-so lah. Dia bilang bagus-bagus banget enggak, tapi dibilang udah mereda sellernya iya. Coba. Jadi ingat ya pesan yang tadi ya. Kalau seandainya nih, tadi kan siapa tuh, WIM ya, saham WIM koreksi. Lalu waktu itu Pani koreksi, lalu siapa apa koreksi yang dikejar orangnya. Lah, wong salah lu sendiri.
Kalau seandainya kamu masuk, kamu all in, lalu kamu nggak siap nanggung koreksi, nggak siap nanggung resikonya, holding power kalian berbeda, lo kalian salahin orangnya. Ya mestinya uangmu tuh tanggung jawabmu. Kalau memang seandainya ada satu orang yang super bullish banget di satu saham, dia berani all in di situ. Begitu itu drop, ya dia berani tanggung resiko di situ. Kamu berani nggak? Kamu punya uang 100 juta. Kamu melihat gini nih. Wah, ada satu influencer nih bilang saham ini potensi naik 5 bagger. Gue punya 100 juta jadi 500 juta. Lumayan nih, bisa beli CRV, bisa beli Pajero. Kalian masuk tuh 100 juta. Lalu koreksi 50%. Sisa 50 juta. Kalian maki-maki influencernya. Wong, kalau dia masuk 1M pun ternyata uangnya 5M. Itu artinya cuma 20% aset dia. Itu rugi 50% pun itu hanya sekedar mungkin berarti 10% dari aset dia. Nah, jadi pecah resiko itu penting. Jadi buat kalian yang sering marah-marah kalau seandainya gagal atau fail, saya nggak kasihan sama orang yang kalian marah. Saya lebih kasihan sama kalian. Karena next time kalian bakal ulangin pattern yang sama. Kalian akan jadi 90% majority investor yang gagal. Sementara 10% yang sukses itu most likely punya risk management masing-masing. Mereka enggak nama, mereka enggak siramin, mereka enggak kasih pupuk ke rasa tamak mereka. Mereka enggak pelihara, mereka punya rasa serakah. Gitu. Toba nih lumayan ya. Enggak jelek. Ya lumayan lah. Ketahan di atas 280 bagus lah. Aces memang menarik. Aces tuh grupku beli di 7 berapa ya? Bentar aku coba kasih lihat ya. Nih 730, 720 tuh. Berlaku 2 minggu. 730, 700 itu di Januari tanggal 4. Nah ini Januari tanggal 4 tuh. Dapat tuh sampai 725 tuh. Lalu kenceng. Nah, jadi most likely aku perhatiin banyak retailers yang lumayan naiknya. Mayora, ICBP, Asus, MAPA bahkan all time high tadi. Ya, apakah karena pemilu, menjelang pemilu ada banyak dana yang cair, kemudian banyak partisipan pemilu yang dapat dana lumayan dan itu bakal digunakan untuk belanja? Ya itu cuma asumsi, tapi whatever is it, flow-nya bagus hari ini. Kita lihat hari ini doang ya. Nah hari ini aja YU ya, ini foreign mestinya. PD itu beli akum sendiri tuh 8 eman. Nah target dari Aceh sendiri 800 lah. Cuman hari ini ada seller tuh, sellernya lumayan gede. Tadi itu aku sempat nangkep flow-nya di 77. Di awal-awal lapas kuning tuh flow-nya bagus, harusnya ke 800 tapi kayaknya marketnya enggak confident. Ada seller muncul, tapi di viewku ya ini supportnya udah 740, target 800. Enggak kenceng-kenceng sih, enggak kayak zaman 2020 lah. Retailers yang lain? Kayak MAPA kan all time high tuh. Wah gila kan. Tuh. Saham kayak begini tuh enggak begitu ke screening dari 300. 2022 akhir loh 300 sampai udah 900 mah 3 bagger, bayangin ini all time high-nya udah lewat lagi. Aku ingat banget ada satu temanku, dia nonton nggak ya, aku nggak mau sebut namanya, privasi dia, konglomerat tuh. Dia bilang papanya suruh beli MAPA tuh pas COVID tuh. Katanya bakal kerja sama Era, lalu bakal ini itu apa segala macem. Waduh, aku nyesel nggak beli. MAPI nyusul, yes, di viewku yes. MAPI itu salah satu yang quite good. Cuman hari ini ada seller ketahan dan ini arahnya juga all time high. Semoga saya nggak salah. Cuma masih kehalang sama resisten. Pergerakan saham-saham yang kayak begini tuh saya suka. Kenapa? Karena di all time high dia ketahan, lalu koreksinya tuh ketahan-tahan juga. Ini namanya broadening wedge yang cukup besar. Broadening wedge ini kalau breakout, nah itu lumayan tuh. Di dalam broadening wedge-nya sendiri, dia ada pattern inverted head and shoulders, di mana target belinya 1.800. Ini kan ada double bottom. Aku agak rumit ya kayaknya ya. 1.800 sampai 1.700. Nah
kalau kita lihat akum selama ini, di mana foreign lebih banyak reduce sih. Nah, kita lihat dari idealnya, kita ambil dari mana ya? Dari bottom aja lah biar kita pelit. 30 Oktober. Netral Kak, ya ini memang netral KZ 1750 16 ya, di bawah 1750 tuh ideal untuk beli MAPI. Targetnya nggak usah bicara target dulu lah, pokoknya di bawah 17 out dulu. Kalau aku bilang targetnya nanti ini target ke 2500. Wah, ini ada potensi cuan 30%. Nah, aku punya 100 juta, aku pinjam margin lah 200 juta, aku beli 200 juta, 30% aku bisa dapat 60 juta. Lalu dia turun sampai ke sini. Nah, aku lagi yang disalahin. Aku sih enggak masalah, aku kasihan sama kaliannya. Mau join grup bisa lihat di highlight story, namanya grup gratis, kayak cukup buka akun sekuritas, dan aku tidak maksa kalian masuk. Ingat, kalian masuk juga belum tentu bisa cuan, karena itu kembali ke masing-masing. Jangan terlalu ramai juga, kalau terlalu ramai aku agak bingung cari sahamnya. Aku udah tidak bisa kasih saham third liner atau second liner yang tipis-tipis tuh kalau grup udah terlalu ramai. Asi aku lagi nggak begitu suka. Perminyakan Medco, dia coba lihat Medco. So far masih agak susah karena oilnya juga masih blok. Ini NI kan belakang. Aku nggak tahu sih, NI ini kan BNI Sekuritas. Belakangan NI itu banyak dipakai mungkin sama BUMN, Dapen ataupun fund-fund lain, karena di NI itu ada siapa gitu ya. Ada baru perpindahan, jadi mungkin sales-salesnya pindah, analis-analisnya pindah, jadi itu banyak flow yang datang dari NI. Itu satu. Yang kedua, BK, ini foreign jelas, YU, ZP. Jadi foreign yang kemarin-kemarin TP, hari ini masuk. Dan Medco sendiri sebenarnya targetku areal buy itu sampai, ini udah nggak ada gap sih. Ya, areal gap itu ya, sampai 1050, 1180 udah boleh mulai entry. Nah, targetnya ke 1400 Medco. Nah, ini base-nya udah lumayan. Dan Medco ini kan anak usahanya kan kemarin aman, IPO kan kenceng nih. Nah, di sini tuh kenceng. Lalu koleksi balik ke harga ini. Menurutku ini nothing tulus ya kalau kita mau beli ya gitu loh. Ini udah harga diskon banget. Cuman harga diskon bukan berarti nggak bisa lebih diskon. Jadi tiap entry ya kalian batasi resiko lah. Kalian masuk 5 saham. Tiap saham entry-nya maksimal 5%. Kalau kalian loss pun nggak akan kemana. Jadi mau brand ARB, mau saham lain yang kalian entry pun ARB, mau kalian jelek-jelekin sampai gimana pun, selama kalian entry-nya terukur, nggak akan jadi masalah. Nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu dilebay-lebaykan. Saya kasihan yang lebay-lebayin kayak gitu. Apalagi kalian nyerang-nyerang orang-orang yang sering ngepostnya, nyerang-nyerang influencernya. Saya kasihan sama kaliannya. ISSP tuh sebenarnya company-nya oke ya, kan nih. Jadi ini tuh termasuk salah satu yang diuntungkan dari aku punya report yang aku bakal kasih lihat deh. Cuman sayangnya karena terlalu tipis, aku tidak berurusan dengan ISSP. Kalau kita lihat weekly, dia tuh punya pattern yang bagus tuh. Pattern ini namanya pattern siap nyeruduk banteng nih. 360 mah kena lah. Tapi kalau kita logically kita bicara pattern, ini inverted and shoulders. Kalau week ini volumenya gede dan rame, maka ini valid nih inverted and shoulders, dan artinya bergerak menuju uptrend. Nah, volumenya hari ini gede nggak ya? Hari ini salah satu yang paling gede. Jadi menurutku ISSP, kita bicara theoretical, $400 maksimal. Kalian boleh nanggung rugi kalau seandainya ini neckline-nya jebol ya, itu 310, 300. Kalau masih jebol sebenarnya masih oke, sampai 280. Aku ada report ISSP, waktu itu aku dikasih banyak banget alasan kenapa dia potensi naik, cuman aku enggak ini karena terlalu tipis. Kayaknya udah nggak begitu menarik semua. Ini ISSP, lu nanya ISSP gimana sih? SMDR enggak deh, kayaknya nggak berani deh. Wih, Rami nanya Sema. Kalau Rami nanya ini biasanya ada sesuatu nih. Ada apa nih, Ram?
kecil banget Ram. 120 sih lewat lah, 120, 130, 140. 120 sampai 110 akum, tapi ini kecil banget. Aduh, akumnya 93 juta, 12 juta, 6 juta, sedih banget, tipis. Oke, kayaknya udah. Aku ucapin selamat malam dan moga sering begini sama kalian, ngobrol sama kalian, kasih insight sama kalian. Dan kalian please kalau seandainya ada saham yang bagus atau yang mau ditanyain, atau kalian let's say ada sangkut-sangkut sama apa, ragu, nggak punya conviction, boleh DM aku juga perlu insight dari kalian, aku juga perlu belajar dari kalian. Sometimes aku juga banyak belajar dari kalian, dapat masukan, dapat info news dari kalian. Anggap aja akun ini tuh akun bersama, aku tempat kita sharing, tempat kita curhat pun oke. Mau kirim kue, sekedar kirim kue, ucapin thank you juga aku terima. Mau sumpah serapah, mau maki, caci-caci juga aku terima. Selamat malam dan thank you.